Swastiastu. Swastiastu. Pak Bupati, sehat-sehat. Luar biasa, sehat luar biasa. Ini apa yang bisa kita bantu ini? Ya. Nah ini kita punya brosur ya. Oh ya. Jadi ada 4 jenis terapi yang kita berikan pelayanan di sini. Coba bisa dilihat. Ya. Oh, saya mau tanya ya, yang terapi ramuan herbal itu apa gitu? Ya. Jadi di sini kita ada 4 jenis terapi. Ya. Yang pertama itu adalah terapi ramuan atau terapi herbal ya. Ya. Jadi artinya di sini teknik pengobatan kita, jadi itu menggunakan herbal. Jadi semua secara alami itu. Oh iya. Jadi sementara herbal yang kita pergunakan untuk terapi itu adalah dengan minyak taruh urip ya. Iya, ya. Jadi ada beberapa jenis ya. Jadi ini ada yang ukurannya 100 ml. Oh, iya. Kemudian ini ada yang 60 ml. Kemudian yang ini yang biasa, ini yang hot ya. Iya, ya. Oh, ya. Nah, ini salah satu yang kita pergunakan Iya, ya. untuk terapi pasien. Jadi ini adalah jenis terapi ramuan atau herbal. Iya, ya. Ini yang kita pergunakan. Nah, kalau ini yang kedua terapi teknik manual. Teknik manual ya. Ya. Jadi kalau kita berbicara terapi teknik manual, nah ini tidak terlepas dari fisik ya. Ya. Jadi kita berbicara dari fisik manusia dulu. Ya. Jadi tubuh manusia atau tubuh lapisan fisik Ya. itu terdiri atas sel bagian terkecilnya ya. Jadi bagian terkecil itu adalah sel. Kemudian dari sel dia membentuk sebuah jaringan. Dari jaringan membentuk organ. Kemudian dari organ dia membentuk sistem fisiologis. Oh iya. Jadi dalam tubuh manusia ada beberapa sistem fisiologis. Jadi ada sistem tulang, kemudian sistem sendi, ada sistem saraf, ada sistem otot, ada peredaran darah, ada pencernaan, ada pembuangan, dan masih banyak lagi sistem-sistem fisiologis yang ada di dalam tubuh kita ya. Nah kemudian tidak menutup kemungkinan, jadi dalam perjalanan hidup sistem yang ada dalam tubuh kita itu mengalami masalah kan begitu ya. Jadi itulah yang perlu kita lakukan dengan terapi teknik manual. Oh iya, ini ya manualnya. Ya, jadi terapi teknik manual ini khusus kita pergunakan untuk fisik ya. Fisik. Ya, jadi berbeda dengan terapi-terapi yang lain. Kalau terapi teknik manual, nah ini antara terapis dengan pasiennya menyentuh. Oh iya. Jadi terapisnya itu menyentuh pasien ya. Jadi pasiennya disentuh. Gitu. Oh iya, ya. Jadi ada beberapa teknik di sana. Ya. Jadi salah satu yang contohnya itu apabila sistem tulang dan sistem sendi itu mengalami masalah ya. Iya. Jadi misalnya tulang belakangnya bengkok itu misalnya ya agak ke depan Iya. atau mungkin ke belakang atau ke samping kiri atau ke samping kanan. Nah itu perlu diadakan perbaikan ya. Jadi istilahnya reposisi tulang. Jadi tulang dan sendinya direposisi kembali gitu. Oh iya. Jadi karena tulang yang tidak bermasalah posisinya itu akan sangat mengganggu sekali ya. Jadi mengganggu sistem peredaran darah, tidak menutup kemungkinan ada saraf kejepit dan lain sebagainya. Nah reposisi tulang ini itu disebut dengan chiropraktik. Oh. Ya. Jadi itu ditarik atau ditekan dan lain sebagainya. Itu namanya chiropraktik. Itu salah satu teknik manual. Manual. Oh, Ya. Kemudian apabila yang bermasalah itu adalah meridian energinya, meridian saluran sarafnya, nah itu ada namanya totok saraf. Saraf. Jadi itu perlu diperbaiki dengan melakukan totok saraf ya. Nah terus kemudian ada juga teknik-teknik yang lain, misalnya kalau hanya kecapean, itu kita bisa pakai teknik relaksasi. Nah kemudian ada juga teknik yoga massage. Ya, jadi berbagai macam teknik yang kita pergunakan itu antara pasien dengan terapisnya itu bersentuhan, artinya terapisnya menyentuh pasien, itu yang disebut dengan teknik manual. Teknik manual. Ya, jadi kita melakukan terapi itu secara manual. Ya, itu yang disebut dengan teknik manual. Begitu. Ya, jadi hampir ya semua permasalahan fisik itu dilakukan dengan terapi teknik manual. Jadi disentuh pasiennya begitu. Ya. Ngomong lagi yang terapi bioenergi. Bioenergi ya. Oke. Jadi kemarin sudah kami bahas ya bahwa tubuh manusia itu ada fisik, ada prana atau energi, ada batin atau pikiran, kemudian juga ada jiwa atau spirit.
Nah tadi untuk tubuh fisik kan sudah dipergunakan dengan teknik manual. Ya, manual ya. Nah sekarang apabila yang bermasalah itu adalah lapisan energinya, nah inilah kita lakukan terapi bioenergi. Oh begitu. Ya. Ya, ya. Jadi Pak Supade kira-kira paham nggak apa yang disebut dengan tubuh energi? Belum ya? Belum ya. Jadi di dalam tubuh manusia di lapisan kedua atau bagian kedua itu namanya tubuh energi. Oh iya ya. Ya, jadi di tubuh energi itu ada yang namanya cakra. Jadi cakra ini adalah pusat keluar masuknya energi yang ada dalam tubuh kita. Iya, iya. Ya. Nah, kemudian cakra ini hampir ribuan cakra yang ada. Namun cakra mayornya itu hanya 7. Ya. Jadi ada cakra dasar, ada cakra sek, ada cakra pusat, ada cakra jantung, tenggorokan, mata ketiga, dan cakra mahkota. Nah, itu adalah pusat keluar masuk energi yang ada dalam tubuh kita. Nah, kemudian yang berikutnya jalur-jalur energinya itu disebut dengan meridian. Nah, terus kemudian apabila energinya udah bagus, dia akan memancar keluar tubuh, itu namanya aura. Aura ya. Ya, jadi tiga apa namanya cakra, meridian, aura ini disebut dengan sistem energi dalam tubuh kita. Itu disebut dengan lapisan energi. Iya, ya. Jadi apabila jadi jalur energi ini bermasalah atau tubuh energinya itu ada masalah. Nah, inilah yang perlu kita lakukan dengan terapi energi. Energi ya. Jadi energi ini berhubungan dengan rasa. Jadi energi dikendalikan oleh pikiran. Jadi kalau pikirannya itu dalam keadaan negatif, jadi energinya akan cenderung energi negatif. Jadi membuat tubuhnya itu apa namanya kaku. Jadi ini perlu dilakukan terapi energi. Jadi untuk memperbaiki jalur-jalur energinya. Seperti itu ya. Ya. Oh, ya. Oke. Lagi sekali ya terapi olah pikir nih. Olah pikir ya. Jadi terapi olah pikir. Nah, di sini kembali seperti saya katakan tadi bahwa tubuh manusia ini di bagian ketiga itu ada namanya pikiran atau batin. Ya. Jadi pikiran atau batin di sini itu adalah program pengendali. Oh iya. Jadi yang mengendalikan tubuh kita itu ada jiwa atau spirit. Dia menggunakan program mengendali berupa pikiran. Oh iya. Jadi pikiran di sini ada pikiran dibagi menjadi 3 ya. Ada pikiran tidak sadar, ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Jadi yang pikiran tidak sadar ini artinya tanpa kita sadari ya. Oh, iya, iya. Jadi tubuh kita itu jadi tanpa kita pikirkan, tubuh kita sudah melakukan sebuah sistem gitu. Contohnya sistem pernapasan, sistem peredaran darah itu tanpa kita pikirkan dia udah beredar seperti itu. Kemudian bagian yang kedua adalah pikiran sadar. Jadi disebut dengan pikiran sadar. Jadi semua yang kita lakukan itu kita sadari sepenuhnya. Yang berikutnya itu pikiran bawah sadar. Jadi yang disebut pikiran bawah sadar, nah ini semua kejadian yang kita alami itu akan disimpan di sana. Jadi hidup kita akan dikendalikan oleh pengalaman-pengalaman hidup kita yang sudah pernah kita alami, begitu. Jadi ini menjadi software. Ya. Jadi misalnya dalam hidup kita sering sering kita mengalami dibully, ya. Mungkin kita sering dicaci. Nah, ini kita simpan di dalam memori bawah sadar kita. Nah, ini bisa menjadi sampah-sampah batin kita. Jadi dalam hidup kita, nah itu bisa dipengaruhi jadi pikiran kita. Jadi ada orang mungkin dia menangis tanpa sebab, dia teriak-teriak tanpa sebab. Ya mungkin istilah Balinya sering disebut dengan kesurupan seperti itu. Jadi itu sering disebut dengan trance ya. Nah ini adalah pengalaman masa lampaunya yang muncul begitu. Karena sudah penuh. Jadi memorinya sudah penuh sehingga tanpa dia sadari muncul di permukaan. Nah ini yang sering disebut dengan psikis. Ya. Jadi penyakit-penyakit inilah yang perlu kita lakukan terapi olah pikir. Jadi untuk memperbaiki gangguan pikiran atau psikis itu kita lakukan olah pikir. Jadi artinya kita mengajarkan dia untuk berpikir positif begitu. Jadi apa yang sudah dia alami itu diikhlaskan, jadi dilepaskan. Kemudian lebih banyak dia mengambil hikmah dari kejadian. Jadi ketika dia mengambil hikmah daripada kejadian itu, nanti dia tetap akan berpikir positif. Jadi kejadian mungkin rasa pahit ya, tapi hikmahnya kan positif.
Jadi klien yang mengalami masalah psikis, kita ajarkan dia untuk mengambil hikmah dari kejadian. Iya, iya. Jadi sehingga hal-hal yang negatif yang membuat dia tidak sehat, nah itu akan berubah berangsur-angsur karena dia sudah mengambil hikmah daripada kejadian, itu akan kembali berpikir positif. Jadi dengan sendirinya tubuhnya akan menjadi sehat. Jadi energi dan tubuh ini dikendalikan oleh pikiran, oleh batin. Ini adalah program pengendalinya. Jadi hampir ya bisa dikatakan bahwa asal muasal daripada penyakit itu adalah dari pikiran. Ya. Jadi manakala pikirannya diperbaiki karena di sana asalnya, jadi dengan sendirinya energinya, fisiknya ini secara berangsur-angsur dia akan sembuh seperti itu. Ya. Jadi inilah yang sering saya katakan adalah disebut dengan terapi holistik. Jadi terapi holistik itu adalah terapi menyeluruh. Jadi dari fisiknya, energinya atau peranannya, batinnya, termasuk juga jiwanya. Kita lakukan terapi untuk dia bisa sembuh begitu. Namun sebenarnya di sini pada dasarnya all healing is self healing. Jadi artinya semua yang kita lakukan sebenarnya itu adalah proses penyembuhan diri. Hanya kita membantu memberikan resep-resep untuk dia bisa melakukan penyembuhan diri. Gitu pada dasarnya. Ya, jadi dari ketiga itu mungkin itu. Mungkin ada yang masih belum jelas apa yang saya jelaskan tadi. Ya, sudah. Sudah cukup ya. Ya, mudah-mudahan bukan hanya Pak Supade ya. Jadi masyarakat Buleleng pada khususnya itu paham tentang apa itu pentingnya terapi holistik. Jadi menjaga tubuh secara holistik. Apabila ada masalah ya, baik fisik, energi maupun pikiran, jangan ragu-ragu. Jadi datang ke Jalan Diponegoro 90 ya, di Kota Singaraja. Jadi mari, jadi kita akan membantu proses penyembuhan. Seperti itu Mas Bupati. Oke. Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari. Ya. Oke.